Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Anak-anak, kali ini kalian akan ditemani oleh Ibu Bawon Wiji Dia Prasasti. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada bab kedua, yaitu tentang pidato persuasi. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu kalian dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya, sehingga kalian dapat mengamalkan, mengembangkan sikap jujur, tanggung jawab, peduli, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaboratif, berliterasi, dan berkarakter. Sebelum kita masuk ke materi pidato persuasif, Ibu ingin bertanya, apakah pidato hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki jabatan? Ternyata, pidato tidak hanya bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki profesi atau jabatan. Bahkan, anak-anak Ibu juga bisa melakukan pidato persuasif. Dan pidato persuasif sifatnya tidak hanya resmi. Anak-anak, pagi ini kita akan mengingat kembali apa itu pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Lalu, apa itu eksposisi? Yaitu teks yang digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang dan bukti kebenaran. Oleh karenanya, fungsi utama teks pidato persuasif itu sendiri yaitu meyakinkan atau mempengaruhi pendengar agar mau mengikuti ajakan pembaca. Struktur awal teks pidato persuasif yaitu pembuka. Dalam bagian pembuka ini ada 3 poin penting yang harus kita sampaikan. Apa saja? Yaitu salam, sapaan penghormatan, dan tujuan. Yang pertama adalah pembuka. Contoh ungkapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kedua, ucapan penghormatan atau sapaan. Contoh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Yang kedua, ucapan syukur atau terima kasih. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Dan yang ketiga adalah tujuan singkat pidato. Selanjutnya, struktur pidato yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato merupakan bagian penting karena dalam isi mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi, pembicara akan menjelaskan secara terperinci dan jelas mengenai apa yang akan disampaikan kepada para pendengar. Dalam bagian ini termuat 3 hal, yaitu gagasan, pesan, dan arahan. Lalu, apa perbedaan dari ketiga tersebut? Gagasan. Gagasan adalah hasil pemikiran, keinginan, harapan yang ingin disampaikan orator kepada pendengar. Pesan itu sendiri adalah nasihat, amanat yang ingin disampaikan kepada pendengar. Dan arahan merupakan petunjuk
untuk melakukan gagasan. Lalu, contohnya apa sih dari ketiga poin tersebut? Contoh dari gagasan, yaitu kebersihan lingkungan itu penting untuk kita jaga bersama. Pesan yang ingin disampaikan, jagalah kebersihan lingkungan. Kemudian arahannya itu sendiri seperti membuang sampah pada tempatnya. Struktur teks pidato yang terakhir adalah penutup. Penutup menjadi bagian akhir dari pidato. Pada bagian ini, pidato berisi beberapa hal. Yang pertama, simpulan secara ringkas dari gagasan yang disampaikan. Kedua, menyampaikan permintaan maaf kepada para pendengar jika ada salah dalam tutur kata. Contoh, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur, saya mohon maaf. Yang ketiga adalah salam penutup, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 6 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan. Yang kedua adalah kosakata emotif. Merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Misalnya, mari kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kata tugas. Merupakan salah satu jenis kelompok kata dan tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Sinonim adalah bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Lalu selanjutnya adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh, mengolah menjadi pengolahan, membangun menjadi pembangunan. Yang terakhir adalah kosakata bidang ilmu atau istilah, yang merupakan kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contohnya, fotosintesis, reboisasi, dan lain-lain. Menyimpulkan pidato persuasif. Simpulan merupakan pernyataan yang lebih umum dari pertanyaan-pertanyaan lain dalam paragraf. Gagasan yang tercapai pada akhir tulisan yang diambil dari pokok pikiran masing-masing paragraf. Simpulan dapat diperoleh setelah membaca dan memahami isi bacaan yang akan disampaikan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk membuat simpulan, maka kita harus bisa mengetahui apa itu kalimat pertama dan mana ide pokoknya. Baik anak-anak, semoga penjelasan Ibu dapat kalian mengerti ya. Sekarang kita akan melihat contoh pidato Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yang mana setelah Bapak Nadiem selesai melakukan pidato, semua para hadirin di ruangan itu memberikan tepuk tangan. Baik, kita lihat videonya. Nah, anak-anak, setelah melihat pidato tadi, maka kita akan coba mulai mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Lembar kerja pertama, kalian harus menentukan struktur pidato. Kita lihat, itulah yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu harap
pertemuan berikutnya anak-anak tetap memiliki semangat seperti ini dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan selalu ingat protokol kesehatan ya. Apa yang kita pelajari hari ini dipelajari lagi ya. Tinggal selanjutnya kalian harus mengerjakan lembar kerja yang ada. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.